Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Jonathan dalam Warta Berita PTS tanggal 28 Agustus. Taifun Sodel menerjang Provinsi Zhejiang di Tiongkok pada pagi ini. Akibat dampak sirkulasi periferal taifun dan angin barat daya, banjir melanda sejumlah wilayah di Kaohsiung dan Pingtung sejak pagi. Sementara longsor yang terjadi di ruas jalan desa Ren'ai, Kabupaten Nantou kemarin malam menyebabkan lalu lintas terhambat. Warga berdiri di dalam gang yang tergenang air. Seorang warga distrik Taliao, Kaohsiung, mengatakan bahwa kondisi ini terjadi setelah hujan lebat mengguyur selama setengah jam. Saat berjalan lebih jauh ke area pemukiman, air mungkin sudah surut, namun rumah warga dan jalan masih tertutup lumpur tebal. SD Chaomin tidak terendam air, namun akses menuju sekolah dan jalan di sekitarnya lumpuh tergenang air. Pihak sekolah pun mengumumkan pembatalan kegiatan masuk sekolah tanggal 28. 受到了西南风的影响，所以可以看到，在台湾的高雄跟屏东外海呢，目前是有一个比较明显的强对流发展。那其实也已经带来了非常显著的降雨。 Banyak daerah di Pingtung tergenang banjir sejak pagi. Genangan di Kecamatan Chaozhou juga cukup parah. Banyak kendaraan mogok di tepi jalan. Warga setempat mengatakan ketinggian air mencapai lutut orang dewasa. Di area lain genangan setinggi betis dan perahu penyelamat dikerahkan untuk membantu kendaraan yang mogok. Bencana juga terjadi di kawasan pegunungan Nantou. Ruas jalan provinsial nomor 14 di Use, Desa Ren'ai sempat tertutup longsor tanggal 27 larut malam akibat hujan lebat yang berkelanjutan. Namun, arus lalu lintas jalan tersebut sudah pulih usai diperbaiki. Kasus penemuan sawi putih yang dicelupkan dalam zat formalin di Provinsi Hebei, Tiongkok telah memicu kekhawatiran terkait isu keamanan pangan. Walau Taiwan melarang impor sawi putih dari Tiongkok, warga khawatir bahwa produk kimchi yang diimpor dari Korea Selatan mungkin mengandung sawi putih yang terlibat masalah. Warga juga curiga sawi putih mini yang diimpor dari Vietnam merupakan produk dari Tiongkok karena tidak busuk walau sudah ditaruh lama. Rak supermarket penuh dengan sayuran segar, namun sepi pembeli. Seiring kasus penemuan sawi putih yang direndam dalam formalin di Tiongkok, para ibu rumah tangga kini lebih waspada saat membeli sayuran. 甲醛它有影响身体状况，那当然就是要特别注意啊。对，所以就吃别的就好了。 Isu ini mencuat usai terbongkarnya ulah pelaku usaha di Tiongkok yang diduga merendam pangkal sawi putih dengan formalin guna memperpanjang masa simpannya. Warganet curiga bahwa sawi putih mini Vietnam yang tidak membusuk meski telah disimpan lama di kulkas juga direndam formalin atau merupakan produk Tiongkok. Menanggapi hal ini, FDA menegaskan sawi putih segar atau yang didinginkan dari Tiongkok dilarang masuk ke Taiwan dan kimchi bermasalah yang dirilis oleh Korea Selatan juga tidak diimpor ke Taiwan. 甲醛它就致癌物，它是我们世界卫生组织下面的国际癌症研究机构公告的一级致癌物。 长期暴露到甲醛会增加血癌还有鼻咽癌的风险。 Terkait sawi putih mini yang tidak busuk meski disimpan lama, FDA menekankan bahwa dari tampilan luar saja tidak bisa dipastikan apakah sayuran tersebut menggunakan formalin, maka tetap memerlukan pemeriksaan. Sejumlah supermarket juga menyatakan bahwa semua sayur dan buah impor yang dijual di gerai telah lolos inspeksi pemerintah. Restoran Waralaba Sushiro terlibat skandal keamanan pangan. Dalam video, seorang staf terlihat berbaring di atas konveyor sambil berkelakar. Menanggapi hal ini, pihak perusahaan menjelaskan bahwa staf tersebut berbaring di atas konveyor peralatan makan setelah jam istirahat sehingga tidak terjadi kontak langsung dengan makanan. Peralatan terkait pun telah didesinfeksi secara menyeluruh. Pria dalam video memaksakan diri naik ke atas konveyor sambil berkelakar. Saat menyadari adanya kamera, ia bahkan sempat berpose sambil mengacungkan simbol damai. Setelah video tersebut beredar viral, hal ini memicu kecaman dari netizen yang mempertanyakan kelayakan tingkah laku tersebut yang dikhawatirkan menimbulkan resiko keamanan pangan. Perusahaan meminta maaf sambil menjelaskan bahwa staf tersebut berbaring di atas konveyor peralatan makan setelah jam istirahat sehingga tidak terjadi kontak langsung dengan makanan. Peralatan terkait pun telah didesinfeksi. Namun otoritas menemukan pelanggaran seperti bahan makanan yang tidak tertutup dan lantai yang kotor. Pelaku usaha diperintahkan untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu yang ditentukan. Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan berencana meluncurkan program Koin Kesehatan pada bulan Oktober mendatang bagi seluruh warga berusia 18 tahun ke atas.
Warga yang menjalani pemeriksaan medis akan mendapat 800 koin. Setelah terkumpul 1.000 koin, warga dapat menukar koin dengan produk atau layanan kesehatan lainnya. Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan akan meluncurkan program koin kesehatan pada bulan Oktober mendatang bagi warga di atas usia 18 tahun. Warga yang menjalani pemeriksaan medis orang dewasa akan menerima 800 koin. Bagi yang menjalani tes hepatitis B, C, dan kanker atau menerima vaksinasi flu atau COVID-19 juga akan memperoleh koin yang dapat ditukarkan dengan produk suplemen kesehatan di Toserba. Kedepannya, program akan diperluas ke cakupan perusahaan asuransi jiwa. Opsi penukaran produk juga akan diperluas ke cakupan layanan perawatan medis dan akses sarana gedung olahraga. Banjir dahsyat melanda wilayah perbatasan Nepal dan Tibet tanggal 26, menyebabkan 469 orang tewas dan lebih dari 1.400 orang dinyatakan hilang. Selain menjelaskan bahwa pergeseran gletser yang memicu banjir berkaitan dengan pemanasan global, pakar juga memperingatkan bahwa danau penghalang yang terbentuk di bagian hulu beresiko jebol sewaktu-waktu. Sungai Trisuli di Nepal adalah kawasan yang terdampak parah oleh banjir dan longsor kali ini. Alat berat dan anjing pelacak menyisir kedua sisi di tepi sungai yang tertutup lumpur. Pengintas setempat menggambarkan terjangan dahsyat air bah yang disertai bebatuan dan lumpur laksana ledakan bom. तो वहाँ से वो आया वो बम की तरह है ना आया फिर ये इतना छोटा सा ये क्या बोलता है इसको नदी फिर बड़ा होके इधर आया सब इधर अंदर Hingga saat ini, 700-an turis mancanegara masih belum diketahui keberadaannya. Perdana Menteri Tiongkok turun ke lokasi bencana di Tibet untuk memberikan instruksi secara langsung. Korea Selatan mengerahkan tim tanggap darurat beranggotakan 11 petugas. India, PBB, Uni Eropa, Bank Dunia, dan Amerika pun siap memberikan bantuan yang dibutuhkan kepada Nepal. Americans missing in Nepal are it's terrible. No, and we've called Nepal and we've offered any help that they need. Bencana parah ini berawal dari runtuhnya gletser di atas 5.000 meter yang meluncur ke bawah dan menyapu sejumlah besar sedimen hingga membentuk aliran kerikil dan pasir berkecepatan tinggi, kemudian menerjang lembah dan menimbulkan kerusakan parah. It doesn't take long for them to be going well over 100 kilometers per hour, sometimes 200 kilometers per hour. And anything in the way gets incorporated into it and shoved out the front, and they become very powerful. Menurut laporan PBB tahun 2023, kawasan pegunungan Himalaya di Nepal telah kehilangan hampir sepertiga volume es dalam 30 tahun terakhir. Pakar memperingatkan, pemanasan global kian mempercepat pencairan gletser, sehingga frekuensi ancaman bencana ekstrim berantai mencakup longsor bebatuan, gletser runtuh, danau penghalang jebol akan semakin meningkat. Pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita sual lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.